sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di pembelajaran perawatan mesin kendaraan ringan atau PMKR di kelas 12 ya. Semoga kabar kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan baik, masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masih diberikan semangat untuk belajar. Ya, para siswa kelas 12 teknik kendaraan ringan yang saya banggakan, ya. Seperti kita ketahui bahwa di daerah kita masih terdampak virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, tidak bosan-bosan, mari kita terapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, serta menggunakan masker ketika kalian keluar rumah ya. Dan ingat, pencegahan virus corona atau COVID-19 harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita berdoa dan berusaha semoga dampak atau virus corona atau COVID-19 yang menjadi pandemi di daerah kita segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya tambahkan lagi, untuk new normal adalah kebiasaan baru. Kebiasaan barunya seperti apa? Yaitu kebiasaan baru menerapkan protokol kesehatan ya, yang dimana dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut diharapkan bisa memutus mata rantai penularan virus corona. Baik, siswa-siswa kelas 12 teknik kendaraan ringan, khususnya dari SMK Negeri 2 Sampit ya. Pada kali ini kita sudah masuk pertemuan kedua di mana nanti kita jadwalkan pertemuan kedua ini adalah belajar secara mandiri ya, Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita review kembali apa yang sudah kita peroleh atau apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait cara mendiagnosa kerusakan kepala silinder ya. Dimulai dari pengukuran komponen-komponen silinder head, kerataan silinder head, kemudian mencari kebocoran, kemudian mencari crack atau retakan-retakan di bagian kepala silinder ya. Kemudian kalian mungkin sudah kembangkan sendiri pengetahuan kalian terkait cara mendiagnosa kerusakan pada komponen-komponen kepala silinder lainnya, seperti komponen timing belt atau timing chain, kemudian poros knob atau camshaft ya, kemudian rocker arm, push rod kalau masih menggunakan push rod, kemudian dan yang lain sebagainya ya. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah membahas terkait jenis-jenis kerusakan yang terjadi di komponen-komponen kepala silinder dan cara memperbaikinya. Mungkin itu yang sudah kita pelajari di minggu kemarin atau minggu sebelumnya ya. Nah, kompetensi yang wajib kalian penuhi, saya ingatkan lagi, yang pertama adalah kalian diharapkan bisa mendiagnosa kerusakan kepala silinder dengan baik sesuai dengan SOP. Kemudian sesudah kalian mendiagnosa kerusakan, kalian akan memperbaiki kerusakan kepala silinder sesuai dengan SOP. Itu harapan yang harus kalian penuhi ya. Harapan kami selaku pendidik di sini agar kalian bisa menguasai kedua kompetensi ini. Oke, yang sekarang adalah saatnya belajar mandiri. Nah, bagaimana belajar mandiri? Tentunya nanti kalian akan membuka berbagai referensi, baik mengulas kembali materi yang
sudah disampaikan minggu kemarin, maupun mencari referensi atau bahan belajar secara mandiri, baik lewat buku, lewat internet, lewat diskusi dengan teman kalian secara daring, maupun cara-cara lain yang kalian miliki. Untuk bahan belajar mandiri, yang pertama adalah silahkan kalian buat resume atau ringkasan dari video pembelajaran minggu kemarin atau video pembelajaran diagnosa kerusakan kepala silinder, yaitu video pembelajaran 3.1. Ya, silahkan kalian buat resume atau ringkasan, ya, kalian tulis di kertas. Itu yang belajar mandiri, materi belajar mandiri yang pertama. Kemudian belajar mandiri yang kedua, ya, silakan kalian tuliskan, ya, langkah-langkah atau cara melakukan pemeriksaan, cara melakukan diagnosa, serta melakukan perbaikan kerusakan pada kepala silinder. Ya, ini terkait dengan proses perbaikan, ya, proses perbaikan dan proses diagnosa. Proses perbaikan nanti silahkan tuliskan alat, bahan, cara, dan hasilnya bagaimana. Ya, alat, bahan, dan cara serta hasilnya bagaimana. Ya, oke, ini materi belajar mandiri untuk kalian. Nah, kemudian cara mengerjakan silahkan kerjakan di buku tertulis atau kertas dan lain sebagainya. Ya, silahkan setelah selesai hasil catatan kalian tersebut silahkan diubah ke dalam bentuk PDF dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Play Store, atau kalian bisa scan manual dengan menggunakan scanner. Yang ketiga, silahkan upload di Classroom. Nanti di foldernya silahkan ada folder tugas 1.3/1, ya, mendiagnosa kerusakan kepala silinder. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa nama di Classroom, ya, namanya harus menggunakan nama asli kalian, ya. Kemudian silahkan dikumpulkan maksimal pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore hari ini, ya. Silahkan. Kemudian cara mengerjakan, terutama yang nomor 2 tadi, ya, cara menyelesaikan belajar mandiri, terutama yang untuk poin nomor 2. Ini sebagai contoh adalah kepala silinder lengkung. Ini permasalahannya, ya. Nah, ciri-cirinya kontaminasi cairan pendingin di minyak pelumas. Nah, kalian bisa eksplor, kalian harus bahas bagaimana caranya atau bagaimana prosedur untuk mengetahui bahwa cairan pendingin di dalam minyak pelumas itu telah terkontaminasi, ya. Sekali lagi, kalian jelaskan prosedur cara mengetahui bahwa cairan pendingin yang ada di dalam mesin, sekali lagi, cairan pendingin yang ada di dalam mesin itu terkontaminasi oleh minyak pelumas. Ya, silahkan kalian jelaskan di sini, ya, alatnya apa yang digunakan, kemudian cara mengetahuinya bagaimana, ya, kemudian prosesnya bagaimana dan hasilnya bagaimana, ya. Kalau misalkan ada ternyata ada minyak pelumas di cairan pendingin, ya, ternyata ada minyak pelumas di cairan pendingin, ya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang harus kalian lakukan, jelaskan tahapan-tahapannya. Misalkan harus dilakukan pembongkaran kepala silinder, ya, harus dilakukan pembongkaran kepala silinder. Nah, caranya bagaimana, alatnya apa, dan prosesnya bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, tekanan kompresi berkurang. Nah, kalian harus bisa explore, ya, harus bisa mendalami bagaimana prosedur pemeriksaan tekanan kompresi. Silahkan kalian jelaskan alatnya apa, caranya bagaimana, ya. Kemudian jika tekanan kompresi ini berkurang, ya, apa yang harus kalian lakukan, prosesnya bagaimana, ya. Yang terakhir, mesin susah hidup. Nah, cara mengetahui atau melakukan uji coba mesin susah hidup itu bagaimana, alatnya apa, caranya bagaimana, silahkan kalian explore selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian untuk penyebab, ya, overhead. Kenapa bisa terjadi overhead? Karena kepala silinder lengkung. Kalian harus bisa menjelaskan
kenapa jika terjadi overhead bisa menyebabkan kepala silinder itu lengkung, ya. Kenapa overhead itu bisa menyebabkan kepala silinder menjadi lengkung, ya. Kemudian yang kedua, mengapa tekanan kompresi yang tidak seimbang bisa menyebabkan kepala silinder melengkung, ya. Tekanan kompresi itu tidak seimbang, kenapa bisa menyebabkan silinder head itu menjadi melengkung. Nah, kalian harus bisa menjelaskan. Yang ketiga, kenapa saat kita mengencangkan baut kepala silinder ternyata momennya itu tidak seimbang, ya, ada yang kencang, ada yang tidak kencang. Nah, bisa menyebabkan kepala silindernya melengkung. Nah, kalian harus bisa menjelaskan, ya. Kemudian untuk perbaikan, nah, bagaimana cara melakukan scrub di kepala silinder atau dipapras, ya, kata orang bengkel itu dipapras, ya. Kemudian bagaimana kalau kerusakannya tidak terlalu parah, bagaimana cara melakukan skur kepala silinder, ya. Nah, ini contoh untuk pengerjaan. Silahkan kalian explore, ya. Banyak sekali kerusakan kepala silinder, ya. Kemudian komponen-komponen kepala silinder, ya, yang seperti saya sebutkan tadi, ya, ada timing chain, ada timing belt, kemudian ada camshaft, ya. Camshaft lagi, ada banyak lagi, ada beberapa komponen yang ada di dalamnya, kemudian ada rocker arm, ada katup, ya. Silahkan dieksplor untuk proses diagnosa dan kerusakannya. Silahkan kalian masukkan di proses belajar mandiri. Oke, itu saja. Selamat belajar. Silahkan kalian belajar mandiri, boleh secara berkelompok, secara daring, ya. Silahkan berdiskusi, ya. Dan yang terpenting silahkan tulis atau berikan pendapat kalian secara logis, secara urut, dan yang terpenting adalah tulis dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.